Hai, nama saya Junia Sartika Sutomora dengan NIM 21120010007 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran dan besaran dengan dosen pengampu Bapak Ferion Harahap, SSI, MSI, dengan tugas fisika dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran. Pengukuran adalah mengukur suatu benda untuk mengetahui berat suatu benda tersebut. Di sini saya akan menjelaskan menurut 5 para ahli mengenai pengukuran. Yang pertama, 1 Nulalli dan Beste, JC Nulalli dan IH Beste. Yang kedua, Kalonengsi JS. Yang ketiga, Wiersma dan Jurs. Yang keempat, Umar. Yang kelima, Allen dan Yan. Yang pertama, Nulalli and Beste, JC Nulalli and IH Beste. Dalam buku The Assessment of Reliability Psychometric Theory pada tahun 1994 menyebutkan bahwa pengukuran adalah aturan untuk menetapkan simbol ke objek sehingga mewakili jumlah atribut secara numerik. Yang kedua, Kalonengsi JS. Kalonengsi dalam buku merancang tes untuk menilai prestasi siswa pada tahun 1995 menyebutkan bahwa pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, Wiersma and Jurs. Wiersma and Jurs dalam buku Education Measurement and Testing pada tahun 1990 menyebutkan bahwa pengukuran adalah penilaian numerik pada fakta-fakta dari objek hendak diukur menurut kriteria dan satuan-satuan tertentu. Yang keempat, Umar. Umar dalam pengantar penilaian pendidikan pada tahun 1991 menyebutkan bahwa pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi data secara kuantitatif. Yang kelima, Allen dan Yan. Menurut Allen dan Yan dalam buku Introduction of Measurement Theory pada tahun 1997 menyebutkan bahwa pengukuran adalah penetapan angka bagi individu dengan cara sistematis yang mencerminkan sifat dan karakteristik individu tersebut. Dari kesimpulan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran itu membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian besaran. Apa sih itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan satuan dan memiliki satuan. 3 syarat dalam besaran yaitu mempunyai 1. Dapat diukur atau dihitung. Yang kedua, dapat dinyatakan dengan angka-angka dan mempunyai nilai. Yang ketiga, mempunyai satuan. Berdasarkan cara memperolehnya, besaran dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu besaran fisika dan besaran non-fisika. Besaran fisika yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Contohnya mengukur massa menggunakan neraca. Yang kedua, besaran non-fisika yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Contohnya besaran non-fisika yaitu jumlah. Besaran dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan lebih dulu berdasarkan kesepakatan para ahli. Besaran pokok ini memiliki 7 besaran. Yang pertama, panjang. Kedua, massa. Ketiga, waktu. Yang keempat, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Panjang memiliki satuan meter, massa memiliki satuan kilogram, waktu memiliki satuan sekon, suhu memiliki satuan Kelvin, kuat arus memiliki satuan ampere, intensitas cahaya memiliki satuan kandela, dan jumlah zat memiliki satuan mol. Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan memiliki satuan yaitu 1 kecepatan, 2 massa jenis, 3 luas, 4 volume, 5 energi, 6 gaya. Dan kecepatan memiliki nama satuan meter per sekon dan massa jenis memiliki satuan kilogram per meter pangkat 3 dan luas memiliki satuan meter pangkat 2, volume memiliki satuan meter pangkat 3, gaya memiliki satuan Newton, dan energi memiliki satuan Joule.
Berdasarkan ada atau tidaknya arah, besaran dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, besaran sklar dan besaran vektor. Besaran sklar yaitu besaran yang mempunyai besar dan satuan saja tanpa memiliki arah. Contohnya panjang, massa, dan waktu. Yang kedua, besaran vektor. Besaran vektor yaitu memiliki besar atau nilai, satuan, dan arah. Contohnya gaya, kecepatan, dan perpindahan. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian satuan. Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran dengan yang lain yang dipakai oleh patokan. Dengan satuan ini, para ahli sepakat untuk menggunakan satuan internasional, yaitu menggunakan satuan standar sistem internasional yang disebut dengan Sistem International Unities atau SI. Satuan internasional yaitu satuan yang diakui penggunanya secara internasional serta memiliki standar yang lebih baku. Besaran yang memiliki satuan yaitu pertama panjang, kedua massa, yang ketiga waktu, yang keempat gaya, yang kelima energi, yang keenam suhu. Dengan panjang memiliki satuan meter, massa memiliki kg, waktu memiliki detik, gaya memiliki newton, energi memiliki joule, dan suhu memiliki Kelvin. Contoh sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari mengenai besaran: yang pertama, mengukur tebal balok dengan menggunakan jangka sorong. Yang kedua, mengukur diameter kelereng dengan menggunakan mikrometer skrup. Yang ketiga, mengukur massa benda dengan menggunakan neraca atau timbangan. Yang keempat, mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer. Jadi dapat disimpulkan bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Berdasarkan cara memperolehnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran fisika dan besaran non-fisika. Besaran fisika yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Besaran non-fisika yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Besaran fisika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok yaitu suatu pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran dengan salah satu yang lain dengan patokan. Yang kedua, besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kedua jenis-jenis alat ukur dalam fisika yaitu alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur suhu, alat ukur waktu, dan alat ukur kuat listrik. Demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya menyarankan sebagian penonton mempunyai titik saran untuk saya memperbaiki untuk kedepannya. Terima kasih.